Audio Jungle. Horas Amanginang dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, selamat berjumpa kembali dalam renungan HKBP Delta Mas di pagi hari ini 13 Juni 2025. Salam sejahtera bagi saudara-saudara dimanapun berada. Damai dan sukacita daripada Roh Kudus melimpah senantiasa ke dalam hati dan kehidupan kita. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada hari ini, kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan surga, terima kasih atas penyertaan-Mu pada kami semua jemaat-Mu HKBP Delta Mas. Sehingga hari ini kami boleh mendengarkan renungan firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberkati setiap hati dan pikiran kami, agar boleh mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nas renungan kita pada pagi hari ini diambil dari Mazmur 16 ayat 1b. Ayat renungan firman Tuhan akan dibacakan anak remaja dari Huria kita. Nas renungan harian Jumat 13 Juni 2025 diambil dari Mazmur 16 ayat 1. Dalam bahasa Indonesia dikatakan Miktam dari Daud. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Dalam bahasa Batak didok Ende siateheteon sian si Daud. Saya diramoti mahamu ale debata ay marhaposan tuhodo au. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, renungan firman Tuhan pada pagi hari ini saya beri judul Berharap Hanya Pada Tuhan Saja. Bila kita menghayati ayat firman Tuhan yang telah dibacakan oleh anak remaja dari Huria kita, maka kita tidak akan kesulitan menjalani kehidupan walaupun banyak tantangan, persoalan, dan beban berat yang harus kita hadapi sehari-harinya dalam perjalanan hidup ini. Karena sejujurnya kita akan mengakui bahwa kita masih ada sampai saat ini, tidak terlepas dari kasih dan pertolongan Tuhan saja. Kita harus selalu ingat akan janji Tuhan bahwa Ia akan setia menyertai kita sampai pada akhir zaman. Kita bisa baca di Matius 28 ayat 20. Jadi kita harus tetap mengakui bahwa hidup kita ini hanya oleh kasih karunia Tuhan dan pemeliharaan Tuhan. Pengakuan ini juga harus tulus keluar dari hati kita bahwa pertolongan kita satu-satunya datangnya hanya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Memang untuk memiliki setiap hati yang benar-benar tulus di hadapan Tuhan dan manusia itu tidak mudah. Karena selama ini hidup kita sudah terlanjur dipengaruhi oleh pola pikir dunia yang ada di sekitar kita, yang kebanyakan tidak peduli lagi terhadap hukum-hukum Tuhan dan lebih mengandalkan pikiran dan kemampuan sendiri. Setiap orang pasti punya keinginan dan harapan tertentu dalam hidupnya. Hal paling membahagiakan adalah saat semua harapan itu terwujud menjadi kenyataan. Lalu bagaimana dari sekian harapan itu ternyata ada beberapa harapan
yang telah sekian lama diusahakan dan didoakan dengan sungguh-sungguh, namun tak kunjung membuahkan hasil? Mungkin sampai saat ini masih ada persoalan, tantangan, masalah-masalah yang belum kunjung selesai juga. Bahkan harapan-harapan dan kerinduan yang belum menjadi kenyataan, baik secara pribadi maupun dalam pelayanan kita di gereja. Namun itu bukan berarti kita harus putus asa dan menyerah seperti lagu rohani, "Ku tak akan menyerah." Sebab bila kita terus bersandar pada Tuhan dan menyerahkan sepenuhnya kendali hidup kita dalam tangan Tuhan, maka apapun yang akan kita hadapi, Tuhan akan tetap dan selalu menyatakan pertolongannya kepada kita sesuai dengan kehendaknya, yang pasti akan membuat kita sukacita dan bahagia. Berarti apapun yang menjadi persoalan hidup harus kita serahkan semua ke dalam tangan Tuhan, dan Tuhan akan menyatakan pertolongannya. Kita bisa baca di Pengkhotbah 3 ayat 11. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Jadi bukan waktu kita, tetapi waktunya Tuhan. Mungkin secara pribadi-pribadi hal ini juga terjadi pada kita masing-masing. Ada harapan yang belum menjadi kenyataan, atau yang terjadi saat ini tidak seperti yang diharapkan. Atau mungkin yang secara umum saja, seperti saat ini kita berharap, rindu memiliki gereja, tapi kenyataannya kita sampai saat ini masih bergereja di dalam ruko. Tentunya mari kita sama-sama tetap berharap dan berserah kepada Tuhan, serta tidak pernah berhenti untuk berharap, berdoa, dan bekerja untuk mewujudkannya. Semoga kerinduan kita untuk memiliki gereja itu bisa terlaksana dengan seizin Tuhan, serta sehati dan sepikir, berupaya mewujudkan sesuai dengan hikmat dan kemampuan yang Tuhan berikan pada kita saat ini. Sebagai manusia biasa, bisa saja kita berkata, banyak hal yang tak mungkin terjadi, tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Seperti firman-Nya di dalam Matius 7 ayat 7, "Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibuka bagimu." Semoga semua doa-doa dan kerinduan kita akan terwujud indah pada waktunya karena pertolongan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan sorga, terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu Tuhan, sehingga kami dapat mendengarkan sebagian dari firman-Mu ya Tuhan. Biarlah firman yang kami dengarkan ya Tuhan dapat kami pergunakan di kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan melakukan aktivitas kami Tuhan. Untuk itu Tuhan, Tuhanlah yang memberkati kami Tuhan. Tuhanlah yang selalu melindungi kami Tuhan, agar setiap aktivitas yang kami lakukan Tuhan berjalan dengan baik Tuhan, sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan buat anak-anak yang Tuhan titipkan pada kami, keluarga lepas keluarga ya Tuhan. Tuhan, lindungilah Tuhan anak-anak kami Tuhan. Begitu juga Tuhanlah yang memberkati mereka Tuhan. Jauhkan mereka dari ajaran-ajaran yang tidak baik Tuhan, agar mereka selalu memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan buat anak-anak kami Tuhan yang pada saat ini Tuhan tidak bersama-sama dengan kami Tuhan, jauh dari kami orang tuanya Tuhan, untuk melakukan pekerjaan Tuhan atau melanjutkan pendidikan Tuhan di luar kota Tuhan. Untuk itu kami mohon padamu Tuhan, Tuhanlah yang selalu menjaga, Tuhanlah yang selalu memberkati mereka Tuhan, agar mereka Tuhan dapat memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan buat saudara-saudara kami Tuhan yang pada saat ini Tuhan dalam keadaan sakit ya Tuhan, baik dirawat di rumah ataupun dirawat di rumah sakit ya Tuhan. Untuk itu Tuhan, kami mohon padamu Tuhan, ulurkanlah tangan-Mu Tuhan,
agar saudara-saudara kami Tuhan dapat segera sembuh Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa khusus buat Amang Teh Siregar dan Amang Sintua M Simanjuntak Tuhan, yang pada saat ini Tuhan masih dirawat di rumah sakit Tuhan. Untuk itu ya Tuhan, kami mohon padamu Tuhan, agar Tuhan dapat menyembuhkan Amang Teh Siregar dan Amang Simanjuntak ya Tuhan, agar mereka Tuhan dapat beraktivitas seperti biasanya Tuhan. Berkatilah semua para medis ya Tuhan, begitu juga obat-obatan yang dikonsumsi oleh mereka Tuhan, untuk menjadi kesembuhan kepada mereka ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan buat anak-anak kami Tuhan yang sudah cukup umur Tuhan untuk berumah tangga ya Tuhan. Tunjukkanlah jodoh yang daripadamu Tuhan buat anak-anak kami Tuhan, agar kami sebagai orang tua, begitu juga anak-anak kami Tuhan, sukacita Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu itu. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Kita terima berkat dari Tuhan, anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus yang menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin.